Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok kami yang bertemakan tentang hadis tentang wakalah, yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Oktavia Sukmawati, NIM 106 sebagai pemateri kedua, Malinda Toilah NIM 108 sebagai pemateri pertama, dan Pipit Nur Cahyati NIM 107 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja ke pemateri pertama. Ada pengertian wakalah. Wakalah secara bahasa berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan, dan pendelegasian. Pengertian wakalah secara istilah adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili. Hukum wakalah. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Hukum asal wakalah adalah boleh, namun terkadang ia disunahkan jika ia merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunahkan. Terkadang juga ia menjadi makruh jika ia merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan untuk perbuatan yang haram, dan hukumnya adalah wajib jika ia menghindarkan kerugian dari muwakil. Rukun dan syarat wakalah. Akad wakalah menjadi sah bila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun wakalah menurut golongan Hanafiyah adalah ijab dan qabul dengan ungkapan, "Saya wakilkan ini kepada Anda," atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian dia menjawab, "Saya terima," atau yang semakna dengan ini. Sementara itu, rukun wakalah menurut jumhur adalah: yang pertama, orang yang mewakilkan atau muwakil disyariatkan A. mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakilkan. Karena itu, seseorang tidak sah melakukan perbuatan hukum, tidak sah menerima wakil dari orang gila, anak kecil, dan belum mumayyiz, karena orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak mempunyai kewenangan. Yang kedua, orang menerima wakil disyaratkan barakal, mumayyiz, tidak disyaratkan balik. Disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang menerima wakil atau yang diberi kuasa. Orang yang akan menerima kuasa itu harus jelas dan pasti. Yang ketiga, ada objek yang diwakilkan. Para ulama menentukan setiap yang boleh diakadkan manusia terhadap dirinya boleh diwakilkan kepada orang lain. Adapun syarat objek yang diwakilkan adalah: A. merupakan sesuatu yang boleh diakadkan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya. B. perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan masalah muamalah, bukan masalah ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, bersuci. Untuk ibadah amaliyah seperti zakat dapat diwakilkan kepada orang lain untuk menyerahkan zakat hartanya kepada mustahik. C. Sesuatu yang diwakilkan tersebut berada dalam pengetahuan dan kemampuan orang yang menerima wakil. Yang terakhir ada siqat akad, yakni ijab dan qabul dengan ungkapannya, "Saya wakilkan ini kepada Anda," atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian dijawab, "Saya terima," atau yang semakna dengan itu. Kemudian yang D ada mewakilkan dalam jual beli. Seorang yang mewakilkan orang lain untuk menjual suatu dengan memutlakkan wakalah tanpa adanya ikatan harga tertentu, dan tidak pula ada ikatan apakah penjualan secara cepat atau pembayarannya atau berjangka, maka ia tidak berhak menjualkannya kecuali dengan harga yang sama dan tidak boleh menjualnya dengan pembayaran berjangka atau angsuran. Kalau ia menjualnya dengan barang yang dimana manusia tidak dapat berbuat curang dengan semisalnya, atau menjualnya dengan angsuran, jual beli seperti ini tidak dibolehkan kecuali dengan keridhaan orang yang mewakilkan, karena hal ini bertentangan dengan kemaslahatannya dan ini berarti kembali lagi kepadanya.
Pengertian memutlakan bukanlah berarti bahwa si wakil boleh berbuat sekehendak hatinya, tetapi maknanya dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang dan untuk hal yang lebih berguna bagi orang yang mewakilkan. Jika ia terikat, maka si wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyalahi kecuali kepada yang lebih baik buat orang yang mewakilkan. Jika ia ditentukan menjual dengan harga tertentu, kemudian ia menjualnya dengan harga lebih dari ketentuan, atau ditentukan pembayaran angsuran, kemudian ia menjualnya dengan pembayaran kontan, maka jual beli ini sah. Jika ia menyalahi kepada hal yang tidak lebih baik untuk orang yang mewakilkan, maka tindakannya dianggap batil. Demikianlah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Hanafi, tindakan ini tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika ia membolehkannya menjadi sah, jika tidak sah. Dan yang berakhirnya al-wakalah. Akad wakalah akan berakhir dalam beberapa kondisi berikut ini. 1. Mandat pekerjaan telah diselesaikan oleh pihak wakil. 2. Muwakil dan wakil kehilangan ahliyah atau meninggal atau gila permanen. Yang ketiga, wakil menarik diri untuk mundur dari pekerjaan yang telah dimandatkan kepadanya. Karena akad wakalah bersifat ghair lazim tanpa adanya kompensasi yang mengikat. Hanafiyah mensyaratkan pengunduran diri pihak wakil harus diketahui muwakil. Menurut Syafi'iyah, tidak perlu dikomunikasikan dengan muwakil. Yang keempat, rusaknya objek yang diwakilkan untuk ditransaksikan, misalnya dalam akad jual beli atau ijarah atau sewa. Yang kelima, pihak muwakil menarik mandat perwakilannya yang telah diberikan kepada pihak wakil karena akad bersifat ghair lazim. Hanafiyah mensyaratkan agar hal tersebut dikomunikasikan dengan diri wakil. Kemudian yang F, ada aplikasi dalam lembaga keuangan syariah. Dalam aplikasi perbankan syariah, wakalah dapat ditemui pada transaksi-transaksi yang berhubungan dengan masalah penagihan maupun pembayaran. Dalam produk ini, bank syariah bertindak sebagai wakil dari nasabah untuk melakukan penagihan maupun pembayaran atas nama nasabah. Dalam hal ini, bank akan mendapatkan biaya administrasi atau fee dari jasa tersebut. Akad ini diaplikasi dalam bentuk satu clearing, yaitu penagihan warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank di dalam suatu wilayah clearing tertentu untuk penyelesaian transaksi antar nasabah mereka. Yang kedua, ada inkaso, adalah proses penagihan warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank yang berada di luar wilayah clearing untuk penyelesaian transaksi antar nasabah mereka. Yang ketiga, ada transfer dalam negeri maupun luar negeri, yaitu transaksi kiriman uang antar bank baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak bank sendiri. Kemudian yang keempat, ada komersial documentary collection, adalah transaksi yang berkaitan dengan jasa penagihan atas dokumen-dokumen ekspor-impor sehubungan dengan pembukuan letter of credit ekspor dan impor oleh nasabah suatu bank. Nah, kemudian yang kelima, financial documentary collection, adalah jasa penagihan yang diberikan bank kepada nasabah atas warkat-warkat yang tertarik di bank lain untuk kepentingan nasabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Nurcayati, NIM 107. Sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi terkait dengan konsekuensi wakalah. Wakalah adalah akad yang jais dari kedua belah pihak. Dengan demikian, masing-masing dari keduanya, yaitu muwakil ataupun wakil, diperkenankan untuk merusak akad kapanpun mereka menghendakinya. Akad dalam wakalah akan menjadi rusak sebab salah satu dari keduanya meninggal dunia, gila, atau pingsan. Wakil adalah orang yang dapat dipercaya. Seorang wakil tidak dibebani untuk mengganti kecuali sebab teledor terhadap suatu yang diwakilkan kepadanya. Di antara bentuk teledor adalah ia menyerahkan barang yang dijual sebelum menerima thamannya. Kemudian ada wakil dalam bai. Bagi wakil yang melakukan akad wakalah secara mutlak, tidak diperkenankan melakukan jual beli kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama adalah menjual dengan thaman atau harga standar. Maksudnya tidak di bawah dan tidak dengan menanggung rugi yang terlalu parah. Rugi yang terlalu parah adalah rugi yang tidak bisa ditolerir secara umum. Yang kedua, thaman misli harus dibayar secara konstan, sehingga bagi wakil tidak diperkenankan menjual dengan cara tempo walaupun dengan kadar thaman misli. Yang ketiga, pembayaran kontan harus dengan mata uang negara tersebut. Seandainya di negara tersebut terdapat 2 mata uang, maka si wakil
dapat menjual dengan mata uang yang paling dominan digunakan dari kedua mata uang tersebut. Jika ukurannya sama, si wakil dapat menjual dengan mata uang yang paling bermanfaat bagi mewakil. Jikapun tetap sama, maka diperbolehkan untuk memilih. Bagi wakil, tidak diperkenankan untuk menjual dengan uang receh, meskipun laku seperti lakunya uang emas dan perak. Wakil juga tidak diperkenankan untuk menjual pada dirinya sendiri secara mutlak, dan tidak boleh juga pada anaknya sendiri yang masih kecil, walaupun mewakil secara jelas memperkenankan pada wakil untuk menjual kepada anak kecil sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Mutawalli, berbeda dengan Imam Al-Baghawi. Menurut pendapat Asa, sesungguhnya seorang diperkenankan untuk menjual pada orang tuanya walaupun hingga ke atas, dan pada anaknya yang sudah balik walaupun sebawahnya jika si anak tidak dalam keadaan safih dan gila. Jika mewakil secara jelas menyuruh menjual kepada keduanya, maka hukumnya sah secara pasti. Kemudian, wakil tidak boleh melakukan ikrar. Seorang wakil tidak diperkenankan melakukan ikrar yang dapat memberatkan mewakilnya, sehingga seandainya seorang mewakilkan pada orang lain dalam urusan sengketa, maka si wakil tidak berhak melakukan ikrar yang memberatkan mewakil, tidak berhak membebaskan hutang yang dimiliki mewakil, dan tidak memiliki hak untuk melakukan akad suluh terhadap hutang tersebut. Selanjutnya ada batas kewenangan wakalah. Dalam konteks kehidupan zaman modern ini, umat Islam dituntut untuk menerjemahkan kembali berbagai ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Adapun wujud hukum Islam yang sistematis dan rinci itu adalah fikih, yaitu hasil pemikiran fuqaha yang terbesar secara luas dalam kitab-kitab fikih. Secara garis besar, isi dari kitab-kitab fikih itu meliputi 4 bidang, yaitu bidang ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah. Rubu' ibadah merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rubu' muamalah merupakan penataan hubungan antara manusia dalam pergaulan hidup masyarakat. Rubu' munakahat merupakan penataan antar manusia dalam lingkungan keluarga. Rubu' jinayah merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam memberikan atensi yang tinggi terhadap status dan kingdom kewenangan kuasa atau wakil. Hampir semua kitab fikih konvensional membahasnya secara rinci dan mendalam. Wakalah mendapatkan porsi yang besar dalam bahasan fuqaha, mungkin karena telah dipraktekkan secara luas sejak zaman Sadaratul Islam. Rasulullah SAW telah menunjuk pejabat tertentu untuk mewakili beliau dalam memungut zakat. Rasul pun mewakilkan kepada Urwah al-Bariki untuk membelikan kambing korban. Lebih dari itu, Rasulullah SAW juga pernah mewakilkan dalam akad nikah, di mana beliau mewakilkan pada Amru bin Umayyah sewaktu menikahi Ummi Habibah. Seperti halnya hukum positif, hukum Islam pun menegaskan bahwa pemberian kuasa harus jelas dan rinci. An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Al-Syarbini menuliskan yang artinya sesuatu yang diwakilkan harus jelas atau rinci dalam segala aspeknya. Para fuqaha meletakkan kedisiplinan untuk hal yang boleh diwakilkan. Mereka mengatakan semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Atau dengan istilah lain, perwakilan itu sah dilakukan pada tiap-tiap pekerjaan yang diperbolehkan oleh syara seperti jual beli, nikah, memberi hibah, dan lain sebagainya, atau sesuatu yang berhubungan dengan muamalah dan munakahat. Dari statement tersebut, secara implisit mengindikasikan bahwa pemberian kuasa atau mandat dalam suatu persidangan itu diperbolehkan, karena predikat advokat secara prinsipal dapat dilaksanakan secara privasi bila hal itu memungkinkan. Perwakilan juga diperbolehkan dalam masalah yang menyangkut hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi seluruh bentuk jarimah hudud atau tindakan pidana yang
jenis dan jumlah hukumannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hak pribadi. Yang menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala dapat dibedakan antara yang memerlukan dakwaan atau gugatan kepada hakim seperti tindak pidana pencurian dan yang memerlukan gugatan atau dakwaan kepada hakim seperti halnya tindak pidana zina dan minum minuman keras. Dan presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan atau salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.